Lembaga ini adalah lembaga yang dibangun dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan di setiap program-programnya. Salah satu program unggulan di lembaga ini adalah kelas Modeling dan Fashion. Ada kurang lebih 15 anggota yang menekuni dunia modeling dan beberapa di antaranya meraih prestasi di ajang lokal maupun nasional. Mereka sedikit berbeda dengan kita, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Tanpa berlama-lama lagi, let's welcome Komunitas Pejuang Mimpi Casual Runway Edition. Beri tepuk tangan yang meriah. Pejuang Mimpi Indonesia adalah sebuah wadah pembinaan minat bagi anak-anak penyandang difabel yang memiliki impian namun menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi, fisik, mental, dan informasi. Lembaga ini adalah lembaga yang dibangun dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan di setiap program-programnya. Salah satu program unggulan di lembaga ini adalah kelas Modeling dan Fashion. Ada kurang lebih 16 anggota yang menekuni dunia modeling dan beberapa di antaranya meraih prestasi di ajang lokal maupun global. Mereka sedikit berbeda dengan kita, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita dari Pejuang Mimpi Indonesia.
Pejuang Mimpi Malang Raya. Hari ini mereka telah membuktikan kepada kita semua bahwa keberanian untuk tampil, berkarya, dan percaya diri sendiri adalah awal dari setiap mimpi yang besar. Terima kasih karena sudah menginspirasi panggung Boys hari ini. Semoga langkah kalian di Runaway tetap menjadi langkah awal menuju mimpi-mimpi lainnya yang lebih besar. Baik, setelah penampilan yang keren siang hari ini, kita akan beralih ke sesi utama kita, yaitu Boys Talk, bedah buku Kebangkitan Pasar Rakyat. Dan kalau tadi bicara tentang mimpi yang bangkit dari panggung, sebentar lagi kita akan berbicara tentang pasar rakyat yang bangkit di tengah perubahan zaman. Jadi, tetap stay di tempat, siapkan fokus dan rasa penasaran kalian karena sesi berikutnya tidak kalah inspiratif pastinya. Pada kesempatan kali ini, kita sangat beruntung karena kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari penulis bukunya sendiri, yaitu Dr. Eko Sri Yuliadi, SSOS MMT. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang yang selama ini banyak terlibat dalam pemberdayaan UMKM dan transformasi pasar rakyat di Kota Malang. Silakan Pak Eko. Selamat datang Pak Eko, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat datang Pak Eko, terima kasih sudah berkenan hadir pada panggung kita hari ini. Ya, terima kasih Mbak, selamat siang. Baik teman-teman, pada sesi kali ini kita bakal ngobrol santai tanpa slide atau presentasi formal. Jadi kita akan mendengarkan langsung cerita dan pandangan dari Pak Eko mengenai isi buku beliau serta pengalaman apa yang menjadi alasan terciptanya buku ini. Dan untuk membuka diskusi, saya ingin mengutip sedikit dari sinopsis buku yang Bapak tulis. Jadi saya sudah membaca Pak, bahwa di sini dituliskan bahwa arus modernisasi yang deras mengubah landscape ekonomi, menggeser pola konsumsi masyarakat, dan menghadirkan persaingan baru antara pasar tradisional. Nah, dari sini tuh muncul pertanyaan besar tentang bagaimana pasar rakyat bertahan, beradaptasi, dan bangkit di tengah kompetisi yang semakin ketat. Nah, dalam buku ini Bapak menyoroti bahwa modernisasi bukan hanya ancaman, tapi juga peluang. Kira-kira apa momen atau realitas yang paling kuat yang mendorong Bapak menulis buku Kebangkitan Pasar Rakyat, dan apa tantangan utama yang Bapak lihat membuat pasar rakyat ini sulit untuk bersaing di awal arus perubahan ini gitu Pak? Ya terima kasih ya. Jadi saya membuat buku ini yang pertama memang saya tujukan kepada pemerintah daerah sebagai hadiah bahwa kita mempunyai pemikiran bahwa pasar rakyat ini sudah mulai bangkit, dan kita tahu pasar ini seluruh Indonesia, kalau namanya pasar rakyat ini pasti kan terkenal kumuh, becek, terus nggak terawat, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini saya membuat buku ini agar nanti dijadikan panduan bahwa pasar rakyat itu memang layak dan pantas untuk dikembangkan, karena kehidupan ekonomi mikro yang ada di setiap daerah itu jantungnya ada di pasar. Nah, ini saya akhirnya membuat buku yang nantinya bahwa buku ini adalah bagaimana pemerintah itu, petugas yang berada di pasar itu untuk melayani pedagang dan masyarakat luas yang menggunakan jasa pasar ini merasa puas dan senang kalau masuk di pasar rakyat. Itu tujuannya. Oh, baik Pak. Jadi
judul yang diambil kebangkitan ini tuh berawal dari agar pemerintah itu bisa masyarakat juga bisa tahu kalau pasar rakyat itu bukan tempat yang kumuh seperti yang Bapak bilang tadi seperti itu ya Pak. Iya ya, memang harus dikembangkan semuanya kan dari beberapa sisi. Makanya saya ada beberapa hal yang perlu dikomitmenkan bersama untuk pengembangan pasar rakyat. Baik. Saya cukup penasaran Pak dengan judul kebangkitan pasar rakyat. Nah, judul ini diambil itu bagaimana Pak? Kok bisa tiba-tiba mencetuskan buku dengan kebangkitan pasar rakyat seperti itu? Ya ini memang judulnya biar dimaknai bahwa pasar ini memang harus bangkit. Karena saya melihat sampai hari ini banyak sekali toko-toko retail modern yang berdiri dan kemudian pasar itu merasa terpuruk. Tapi kalau kita bisa melihat ke sana tentang pertumbuhan ekonomi mikronya, ini semuanya ada di pasar rakyat. Makanya Malang Kota ini ada 26 pasar yang nantinya harus kita kembangkan dan kita bangkitkan agar pasar ini disukai oleh masyarakat. Nah ini kita sudah buktikan secara real, yaitu ada di Pasar Kojen dan Pasar Orotowo. Ini teman-teman muda milenial dan suka sekali ke Pasar Kojen dan Orotowo karena kita kemas bahwa pasar ini memang sebagai tempat atau pusat dari bertemunya banyak orang, baik kalangan muda maupun sudah berusia, tapi merasa menikmati kalau berada di pasar kan begitu. Baik Bapak. Nah kira-kira dari Bapak sendiri apakah ada pengalaman atau momen yang paling Bapak rasakan yang akhirnya menguatkan argumen dalam buku bahwa pasar rakyat ini bukan hanya bisa bertahan, tapi emang layak untuk bangkit sebagai arus utama seperti itu Pak? Iya, ini pasar rakyat ini makanya di buku saya itu ada 3 indikator yang memang bagaimana pasar itu nanti bisa bangkit. Yang pertama adalah kita harus mempunyai pemikiran bahwa kita melayani untuk pasar ini kita adalah memberikan kepuasan bagi para pengguna jasa pasar, yaitu baik dari pedagangnya, kemudian dari pengunjungnya, dan juga bagi pemerintah daerahnya, sehingga semua bisa bermanfaat ke sana. Makanya saya ada 3 indikator itu. Yang pertama adalah bagaimana mengatur manajemen komitmennya dari pemerintah daerah atau dari pemangku kebijakan ini mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangun pasar itu, untuk membangun pusat perekonomian mikro. Dan itu ada di hal-hal yang bisa dilakukan, yaitu kita melakukan pengembangan, kemudian melakukan pembinaan, dan kita berikan dukungan kepada pasar rakyat. Setelah nanti kita berikan penghargaan buat mereka. Kemudian kita melatih dari petugas-petugas kita ini konsentrasinya adalah untuk pelayanan, ya kan? Ya, petugasnya, manajemennya punya komitmen untuk pelayanan yang bagus, kemudian petugasnya juga mempunyai yang selalu berkonsentrasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Ketiganya adalah harga di pasar murah, ya kan, mempunyai price kan setiap pasar itu, karena kalau misalkan harganya murah di pasar ini kan pengunjungnya semakin banyak. Nah itulah nanti yang menimbulkan akan berdampak kepada kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau udah puas kan nggak mungkin menolak, ya kan? Wah, saya puas nih di pasar Projet, saya seneng di situ, saya seneng berjualan di situ, berkunjung di situ. Akhirnya kan banyak merekomendasikan siapa yang mau datang ke sana dan sebagainya, kan cerita ke kanan kiri bagaimana nanti pasar rakyat sangat diminati oleh orang banyak. Nah, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa membutuhkan komitmen manajemen, kualitas layanan, dan peran pemerintah gitu ya Pak. Bila Bapak harus memetakan
dari ketiga elemen itu mana yang saat ini itu paling krusial untuk diperbaiki terlebih dahulu? Pasar kota rakyat Malang ini, Pak. Ini sudah ada beberapa pasar yang Malang ini kan sudah diperbaiki semua. Tinggal yang pasar-pasar yang berskala besar, kayak pasar besar, pasar itu saja, Belimbing, Tawangmangu itu aja yang belum kita lakukan perbaikan. Nah ini meminta juga komitmen untuk kita lakukan perbaikan di sana. Oke, kalau saya boleh tahu, kira-kira apa bentuk perbaikan idealnya itu bagaimana, Pak? Ya pasti salah satu komitmen dari kita, dari manajemen, kita harus merevitalisasi pasar agar semua tertata, kemudian kita berikan dukungan, kemudian kita kembangkan bagaimana pasar nanti sesuai dengan standar nasional. Karena pasar rakyat ini mempunyai standarnya, makanya beberapa pasar-pasar yang besar ini nanti secara masa depan pasti akan kita revitalisasi. Saya kan kaum awam ya, Pak ya. Kira-kira standar pasar yang internasional itu gimana, Pak? Standar pasar? Ya standarnya pasar untuk yang beresensial ini salah satu beberapa poinnya. Satu, infrastruktur seperti parkir, kemudian lahan parkir, kemudian kantor keamanan, kemudian ketinggian dari tempat jualannya, kemudian ada ruang-ruang khusus bagi disabilitas, itu harus kita siapkan semuanya. Jadi banyak item-item untuk menuju pasar itu. Kemudian yang paling penting adalah zonasi pasar, zonasi. Misalkan ada sayur kumpul dengan sayur, ikan dengan ikan. Nah itu nanti makanan dengan makanan, itu penting sekali. Dan ini memang banyak membutuhkan kesadaran dari para pedagang. Pemerintah tugasnya menata dan kemudian mengatur. Nah ini harus kita bantu bersama-sama di situ, agar sesuai dengan standar, kan gitu kan, ya kan. Nah kira-kira setahu saya pasar Belimbing ini dulu kan mau dipindah di daerah yang sebelah sana itu ya, Pak ya. Saya kurang tahu. Tetapi warga di sana menolak gitu, akan dipindahkan di tempat yang menurut pemerintah itu lebih baik seperti itu. Nah bagaimana jika hal itu terjadi terus menerus, Pak? Apakah tetap di situ atau gimana ya, Pak? Jadi tantangan utama yang pindah apa enggak? Ya, kalau pasar ini kan, kalau pasar dibangun, direvitalisasi kan pedagangnya harus pindah sementara. Kalau nggak dipindah sementara nanti akan menimbulkan permasalahan, karena banyak sekali kalau kita merevitalisasi itu pasti banyak sekali barang-barang berat untuk bahan material pembangunan itu sangat berisiko sekali. Makanya ada namanya sebelum dibangun itu kita buatkan tempat relokasi sementara, dibangun. Nah mungkin ya maksimal 2 tahun, kalau sudah selesai kembali lagi ke pasar yang sudah baru, kan itu enak itu nanti, ya kan? Ya mungkin 2 tahun hanya di tempat relokasi, nanti beberapa tahun ke belakang kan sudah menempati pasar yang baru. Dan ini tugasnya dari kita, pemahaman itu yang penting kita bersama-sama. Oke. Nah kan sebagai kaum Gen Z nih Pak, saya suka sekali belanja online gitu. Daripada saya harus ke pasar tradisional atau ke pasar membeli secara langsung, saya lebih suka melihat di online shop gitu ya. Nah, kira-kira apa tantangan utama yang Bapak lihat yang membuat pasar rakyat ini sulit bersaing di awal perubahan ini gitu Pak? Sampai hari ini sesuai dengan buku saya ya, ada 3 indikator itu yang tujuannya adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa pasar, baik pedagangnya, masyarakatnya, pengunjungnya, maupun dari pemerintah daerah sendiri. Nah ini kalau kaum Gen Z-nya juga online, itu kan sebagai salah satu alternatif
para pengguna jasa pasar. Toh bahan bakunya tetap di pasar kan. Nah, misalkan beli apa itu mie, beli pecel itu kan bisa online juga, tapi produksinya kan di pasar. Nah ya kan, dan orang memang dari persentase yang menggunakan online dengan langsung yang offline itu kan bisa dihitung juga. Tapi sampai hari ini pasar rakyat yang ada di Malang ini tetap diminati orang datang ke pasar, malah semakin viral kan. Nah ini masyarakat bisa menentukan pilihan. Kalau menggunakan jasa pasar bisa pakai online maupun offline, ya kan? Oke, karena ini diskusi yang santai dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke Bapak Eko, silakan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Salam hormat Pak Eko, luar biasa. Jarang ada kepala dinas yang nulis buku, apalagi buku tentang rakyat ini Pak Eko ya. Atau nuwun, buku ini sebenarnya sudah pernah dibedah ya Pak Eko ya di Sundari. Nah, cuma kita berharap buku ini atau kebangkitan pasar rakyat ini diharapkan lebih aplikatif Pak. Apalagi Pak Eko selaku kepala dinas begitu Pak ya. Kalau nanti disebut katakanlah beberapa pasar Dadang, Grebeng dan pasar besar itu kan sekarang masih berpolemik ya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu dibocori rencana Pemkot Malang tentang 3 pasar itu seperti apa sih Pak supaya diskusinya hangat ini. Apalagi sekarang ini di UMKM di Kota Malang itu kan banyak berkembang Pak ya. Apa enggak ada satu pasar khusus untuk UMKM gitu loh Pak, jadi semacam pasar wisata itu ya. Di Kota Malang ini apa sudah ada pasar wisata Pak, yang ada pasar UMKM-nya gitu. Oke, terima kasih Pak Eko. Oke, terima kasih Mas Bayu, ini bisa enak ini diskusinya nih. Ini memang pernah kita bedah, Mas Gedeo dengan Mas Bayu, gitu Mas Bayu. Ya karena artinya saya mengucap terima kasih karena banyak yang atensi terhadap buku saya, kan gitu Mas. Nanti ini pun yang ketiga juga tidak apa-apa di kalangan monggo lah nanti Mas Wes, Mas Gideon audiensnya nanti ditambah yang bisa diskusi lebih hidup karena kita akan memberikan yang terbaik untuk Kota Malang, ya kan? Dan pasar ini kan sekarang ini kan sudah menjadi bahasan semuanya, nggak bisa kita tutupi, nggak bisa kita secara private, tapi semua masyarakat bisa berkontribusi untuk memberikan pemikiran. Tapi dari buku saya ini kan memberikan gambaran dulu besarnya bagaimana sih suatu pasar itu bisa berkembang dan bangkit. Caranya bagaimana? Kan macam-macam. Ada yang menggunakan dari terutama anggaran kan, tapi di dalam buku saya ini memberikan gambaran dari regulasi. Karena pemerintah ini kan yang mempunyai pengelola barang milik daerah. Karena pasar ini kan milik pemerintah daerah. Sehingga di situ dibutuhkan komitmen manajemen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Kan gitu kan? Jadi pemerintah mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan pembinaan kepada karyawannya. Setelah pemerintah berkomitmen membangun pasar, ya nanti karyawannya harus dididik juga, yang harus berorientasi pelayanan juga, kan begitu. Nah, kalau manajemennya sudah oke, kemudian petugasnya sudah mempunyai orientasinya kepada pelayanan, dan kemudian tinggal berapa price-nya, harga, artinya retribusi yang ada di situ dan harga-harga yang dijual di sana. Dan ini sangat penting. Kalau ketiga-tiganya ini sudah berorientasi kepada pelayanan, kepada kalau di ilmu ekonomi itu semuanya
dikatakan pelanggan, pelanggan pasar. Pelanggan pasar itu siapa? Ya pedagang, ya pengunjung, ya kan? Ya hanya yang jalan-jalan di situ, ya pemerintah juga itu pelanggan juga, karena menggunakan jasa pasar. Pemerintah jasanya apa? Dari retribusi, ya kan? Dan pedagangnya bagaimana? Dia berjualan dengan baik, diberikan promosi, diberikan pembinaan, diberikan dikembangkan, ya kan? Lah, karyawannya bagaimana? Ya dilatih berkomunikasi dengan pedagang, ya kan? Kalau petugas pasarnya komunikasinya baik dengan pedagang, nah, artinya komunikasi interaksi sosialnya bagus di sana. Dan sama-sama, nah ini nanti bisa dibuktikan dengan pasar gadang nanti Mas Wes. Dan pasar itu jadi akan mengarah ke sana. Kemampuan teknis seorang petugas terhadap pelayanan kepada pelanggan pengguna jasa pasar itu sangat penting. Nah makanya kalau ketiga poin itu sudah dipenuhi, artinya nanti orang yang akan berkunjung ke sana ini puas melihat penyediaan pasarnya bagus dan sebagainya, ya kan? Kalau sudah puas kan nggak ada yang protes. Nah yang di proyek ini kan nggak ada yang protes juga, karena pedagangnya juga merasa enak nyaman di sana, pendapatannya naik, pengunjung juga senang, ya kan? Akhirnya kalau sudah nggak protes, kemudian nggak ada keluhan, nggak ada tuntutan, artinya kan merekomendasikan ke temennya, oh itu loh di proyek enak nih, nah kan gitu kata. Dari beberapa itulah buku saya ini saya sajikan biar menjadi pedoman. Nah ini kalau di Malang ini kan memang ada beberapa pasar ini Mas Wes, pasar Indo Gadang, pasar Belimbing, pasar besar, dan pasar Tawangmangu yang belum. Nah sekarang ini yang ke depan dengan beberapa konsep ini tadi sudah saya aplikasikan Mas Wes untuk pasar Indo Gadang. Mudah-mudahan setelah Lebaran nanti itu selesai, saya memindah pedagang sepanjang jalan jembatan sampai jalan itu mundur ke belakang. Nah inilah, nah untuk mengatur dan menata pedagang yang begitu banyak kan itu diperlukan kemampuan teknis dan kemampuan sosial yang tinggi dari petugas. Pemerintah pemangku kebijakan sudah berkomitmen, manajemen tadi berkomitmen yang bersifat untuk memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat dengan menyewakan lahan tadi. Nah ya kan, tidak dengan membangun ya lahan tadi. Nah, petugas yang bertugas di sana mempunyai komitmen juga yang berorientasi kepada pelayanan untuk meningkatkan kepuasan. Nah itu di teorinya saya itu. Nah kalau sudah mempunyai kemampuan teknis dan kemampuan sosial, maka pedagang kita jangan ngomong berkali-kali. Akhirnya pedagang sudah mau Mas Wes itu gajah menata dengan dirinya sendiri dan swadaya. Ini hebatnya ini. Pedagang itu swadaya membangun di belakang karena menggunakan APBD. Nantilah ini sudah dalam proses pembangunan semua. Dan itulah nanti yang akan digunakan oleh pedagang berjaga belakang, sehingga yang menjadi permasalahan besar sekarang di Indo Gadang itu kemacetan dan lain sebagainya, kekumuhan. Dan mudah-mudahan bulan 2 Mas Wes, bulan 2-3 ini sudah bisa mundur ke belakang, pedagang sudah aktif dan fungsi jalan dan jembatan berjalan. Inilah fungsi dari kemampuan komunikasi secara teknis maupun sosial. Nah nanti juga kami akan coba komunikasi dengan pasar Belimbing. Nah, yang penting dari program Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang berjalan, dan ini swadaya, ini yang luar biasa. Dan saya juga sangat mengapresiasi pedagang di sana bisa kita jadi diskusi dan ngomong. Dan nanti ke depan dalam Belimbing, kemudian pasar besar Mas Wes. Nah, tempatnya pasar Tawangmangu. Ini PR besar kita untuk 4 pasar. Nah, dasarnya sebenarnya di bumi itu Mas Wes, ada kemampuan teknis dan kemampuan sosial. Ini yang sangat penting kalau kita terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Itu Mas Wes. Apakah sudah terjawab Bapak?
lupa tadi disampaikan. Kalau di Kota Malang ini yang identik dengan pasar rakyat hanya Bareng, Pak. Kalau di Google Map itu kan pasar rakyat pasti tujuannya Bareng. Iya, Ada iya. lagi yang pasar yang berbeda nama pasar rakyat selain Bareng, Pak. Dan Bareng lantai 3 itu loh, Pak. Minta tolong dikondisikan, itu luar biasa, itu potensi sebenarnya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau di Malang ini tadi lupa nih pertanyaan terakhir untuk pasar wisata. Nah, sebenarnya pasar wisata istilahnya kita membuat pasar tematik. Nah, ini kalau di Klojen sama orang Jawa ini wisata belanja, wisata kuliner, namanya wisata kan luas ya. Saya tertarik sekali nanti dengan pasar Bareng ini, Mas. Lantai 3 itu akan saya create. Memang sudah kita bicarakan dan sudah kita diskusikan. Kemudian bagaimana untuk meramaikan pasar Bareng lantai 3. Saya sudah punya konsep itu. Cuma ini waktu pengerjaan ini begitu padat sehingga sampai belum sempat ke sana. Tetap konsep sudah ada. Tetap kita berdayakan teman-teman yang di lantai 3 yang ada jualan seni itu, tetap kita fasilitasi dan kita manfaatkan bersama. Dan ini tinggal nunggu aja nanti ya teman-teman di Bareng. Setelah ini selesai nanti ya mungkin Festival Boy selesai, mungkin ya pertengahan bulan lah saya akan turun ke sana, akan saya konsep baru sesuai dengan harapan kita bersama. Memang kalau pasar Bareng itu rencana saya pakai 24 jam untuk kuliner sama wisata seninya. Ini akan kita tambahkan. Nanti perlu berkolaborasi, sinergi semuanya. Kalau bisa kan bisa masuk ke pasar Bareng semua, akan semakin bagus nanti kan. Jadi nanti itu Mas, saya lupa tadi, bener pasar Bareng akan kita sebagai pasar tematik nanti di dalam agenda. Iya. Baik, apakah sudah terjawab, Pak? Ini sesi diskusinya menjadi lebih cair ya, dan teman-teman mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, monggo mas-mas, bapak yang mau diskusi dengan Bapak Eko. Kesempatan nggak datang 2 kali ya, kapan lagi Bapak Eko datang ke sini? Oke, baik. Terima kasih untuk penanya dan Pak Eko atas jawabannya yang penuh inspirasi. Nah, menarik sekali ya sesi diskusinya kali ini. Dan baik, sebelum kita akhiri sesi kali ini, kami ingin memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada narasumber kita atas ilmu dan inspirasinya yang sangat berharga pada sore kali ini. Dan untuk ini kami mengundang Bapak Gede selaku Ketua Pelaksana Festival Boys untuk menyerahkan cenderamata kepada Bapak Eko. Silakan kepada panitia yang bertugas memberikan cenderamata. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Eko Sri Yuliadi SS MMC. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gede dan Pak Eko atas momen yang berkesan kali ini. Dan tentu terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan aktif mengikuti sesi bedah buku Kebangkitan Pasar Rakyat pada sore hari ini. Saya Kanita Zerlina pamit undur diri, sampai jumpa di sesi Boys Talk berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh.